Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmia Sibra, NIM 22010303012 dari kelas 4A Program Studi Tadris Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program di MATLAB untuk menentukan nilai akhir siswa berdasarkan nilai tugasnya, mid dan semester dengan bobot masing-masing 15%, 35%, dan 50%. Tapi sebelum kita membuat skrip MATLAB-nya, terlebih dahulu kita membuat algoritma. Nah, algoritma itu adalah serangkaian langkah atau aturan sistematis yang dibuat untuk melakukan tugas atau menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi di sini saya sudah membuat algoritma untuk menghitung nilai akhir siswa, di mana pada step pertama itu kita memasukkan nilai tugas, nilai mid, dan nilai semester. Kemudian kita hitung nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 15 ditambah nilai mid dikali 35, kemudian ditambah nilai semester dikali 50, kemudian dibagi dengan 100. Nah, setelah menghitung nilai akhir dan didapat nilai akhirnya itu, kita menyeleksi apakah nilai akhir tersebut lebih besar dari 90. Jika nilai akhir tersebut benar atau nilai akhir tersebut lebih dari 90, maka masuk step keempat, kita menuliskan nilai akhir dengan grade A, predikat sangat memuaskan. Jika tidak, lanjut ke step kelima, di mana jika kita menyeleksi apakah nilai akhir tadi jika dia lebih dari 80, berarti kita lanjut ke step 6, di mana step 6 ini kita menuliskan nilai akhir kemudian dengan grade B, predikat memuaskan. Nah, jika nilai akhir tidak lebih dari 80, maka lanjut ke step 7. Kita menyeleksi apakah nilai akhir tersebut lebih dari 70. Jika dia benar, maka melanjut ke step 8. Kita menuliskan nilai akhir dengan grade C, predikat cukup memuaskan. Namun jika nilai akhir tersebut tidak lebih dari 70, kita lanjut ke step 9. Kita menyeleksi apakah nilai akhir lebih dari 60. Jika nilai akhir lebih dari 60, maka masuk ke step 10, di mana kita menuliskan nilai akhir dengan grade D, predikat tidak memuaskan. Nah, jika step 9 ini tidak terpenuhi, maka kita lanjut ke step 11. Kita menyeleksi apakah nilai akhir ini kurang dari 60. Jika nilai akhir kurang dari 60, maka lanjut ke step 12. Kita menuliskan nilai akhir dengan grade E, predikat sangat tidak memuaskan. Nah, setelah kita mengetahui algoritma dari menghitung nilai akhir siswa, barulah kita membuat skrip atau programnya pada MATLAB, di mana kita membuka software MATLAB. Setelah kita membuka software MATLAB, kita akan membuka command editor atau mengakses M-file dengan cara kita bisa mengklik new script yang ada pada bagian atas sebelah kiri pada layar MATLAB, atau kita bisa ketikkan perintah edit pada command window, kemudian enter, maka command editor itu akan muncul. Nah, setelah command editornya telah terpanggil atau telah muncul, kita ketikkan atau kita buat script untuk menentukan nilai akhir siswa berdasarkan algoritma yang telah dijelaskan atau yang telah saya buat tadi. Jadi pertama kita ketikkan perintah CLC, di mana perintah CLC ini berguna untuk menghapus apa yang ada pada command window sebelum program kita dirunningkan.
Kemudian kita ketikkan lagi perintah clear all, di mana fungsi dari perintah clear all ini sama aja dengan CLV, cuman bedanya untuk clear all dia itu berfungsi untuk menghapus command window dan juga history pada command window tersebut. Nah, kemudian kita ingin menuliskan keterangan, maka kita menggunakan display. Nah, display ini kurung siku petik 1 petik kurung siku. Nah, di mana display ini berfungsi untuk menuliskan output ataupun keterangan-keterangan singkat mengenai sebuah proses yang sedang dijalankan pada MATLAB tersebut. Atau bisa juga untuk menjelaskan pernyataan dari hasil ekspresi logika yang kita masukkan. Berarti kita di sini display program menentukan nilai akhir. Kemudian saya juga ingin tambahkan untuk keterangan nama. Kemudian display name. Kemudian saya juga ingin menambahkan keterangan untuk kelas. Nah, setelah kita memberikan keterangan-keterangan di awal atau judul, nah sesuai dengan algoritma yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita diminta menginput nilai tugas, nilai mid, dan nilai semester. Nah, kita misalkan bahwa NT itu nilai tugas, sama dengan kemudian memasukkan atau input dalam kurung keterangan yang akan muncul di command window-nya itu berarti masukkan nilai tugas sama dengan petik 1 tutup kurung lagi, kemudian kita input nilai untuk mid-nya, berarti kita misalkan dengan nm itu input dalam kurung masukkan nilai mid. Kemudian NS kita input nilai semesternya, kita misalkan dengan NS nilai semester input, kemudian keterangan yang akan muncul nanti di command window-nya itu adalah masukkan nilai semester. Setelah sesuai dengan algoritma tadi, setelah menginput nilai tugas, nilai mid, dan nilai semester, kita hitung nilai dari nilai akhirnya itu berapa dengan nilai akhir itu bobotnya itu untuk nilai tugas itu bobotnya itu 15%, kemudian nilai mid itu 35%, dan
nilai semester itu adalah 50%. Berarti kita permisalkan NA ini sebagai nilai akhirnya sama dengan dalam kurung nilai tugas atau NT, permisalan NT tadi sebagai nilai tugas itu kita ketikkan, kemudian dikali untuk perkalian di comment editor itu menggunakan bintang atau shift 8, kemudian dikali dengan bobotnya itu bahwa nilai tugas itu adalah 0,15 atau 15%. Kemudian ditambah dengan nilai mid itu, kemudian dikali dengan bobotnya yang diketahui bahwa bobotnya itu 0,35 atau 35%. NM kemudian shift 8 dikali 0,35, kemudian ditambah dengan nilai semester yang diinput tadi, kemudian dikali dengan bobotnya 0,50 atau 50%, berarti NS shift 8 dikali dengan 0,50. Nah, kemudian step selanjutnya itu kita menggunakan perintah if, else if, dan else untuk menyeleksi dan memberi pernyataan tentang nilai akhirnya ini yang didapatkan ini keterangannya seperti apa. Pokoknya untuk menyeleksi ekspresi logika yang dimasukkan. Berarti pertama kita gunakan if ini, if, kemudian kita masukkan ekspresi logikanya itu bahwa seperti yang di algoritma tadi, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 90, berarti NA if spasi NA lebih besar sama dengan 90, maka pernyataannya atau displaynya itu, keterangannya itu display dalam kurung, kemudian kita gunakan kurung siku, tanda petik nilai akhir sama dengan petik 1 balik, kemudian koma, kita menggunakan num2 str dimana dalam kurung NA, dimana num2 str ini berfungsi untuk memanggil hasil dari perhitungan NA tadi atau output hasil akhir dari perhitungan nilai akhir. Kemudian koma, untuk NA lebih dari sama dengan 90, maka didapat petik 1 grade-nya grade A sama dengan A, koma, predikatnya sangat memuaskan. Kemudian kita petik 1 balik, kemudian kurung lengkung, kurung siku terlebih dahulu, kemudian baru kurung lengkung. Nah, jika pernyataan logika dari ekspresi NA lebih dari sama dengan 90 ini tidak dipenuhi, maka kita menggunakan lagi else if, di mana else if ini adalah pernyataan lain atau kondisi lain. Else if ini digunakan ketika if-nya ini tidak terpenuhi. Berarti jika NA-nya ini lebih dari sama dengan 80, maka jika terpenuhi, pernyataannya adalah display petik 1 nilai akhir sama dengan petik 1 balik, koma, kemudian kita menggunakan kembali num2 str tadi,
untuk memanggil output terakhir dari perhitungan NA 62 str NA. Kemudian di sini di algoritma itu berarti kalau dia lebih dari sama dengan 80, maka dia mendapat grade B dengan predikat memuaskan. Kemudian kurung siku, baru kurung lengkung. Nah, enter. Kemudian jika pernyataan logika yang NA lebih dari sama dengan 60, NA lebih besar sama dengan 80 ini tidak terpenuhi juga, maka kita menggunakan kondisi lainnya, yaitu else if. Jika NA-nya lebih dari sama dengan 70, jika terpenuhi, maka pernyataannya adalah display kurung lengkung, kemudian kurung siku, petik 1, nilai akhir sama dengan koma, kita menggunakan num2 str lagi untuk memanggil nilai NA yang NA terakhir outputnya, dan untuk grade-nya sesuai dengan algoritmanya, maka dia mendapatkan grade C dengan predikat cukup memuaskan. Kemudian kita petik 1 kurung siku dan kurung lengkung. Nah, jika pernyataan logikanya pada else if ini NA lebih dari sama dengan 70 itu tidak terpenuhi, maka kita buat lagi kondisi lainnya. NA sesuai dengan algoritma yang kita buat itu, maka NA lebih dari sama dengan 60, maka pernyataannya adalah jika terpenuhi display kurung siku nilai akhir sama dengan titik, kemudian menggunakan num2 str lagi, num2 str dalam kurung NA didapat jika dia lebih dari sama dengan 60, maka dia grade D dengan predikat tidak memuaskan. Nah, jika pada kondisi if dan ketiga else if ini atau keempat kondisi ini tidak terpenuhi, kita gunakan perintah else, di mana perintah else ini perintah yang kondisi lain, di mana if dan else if di atas itu jika mereka tidak terpenuhi, maka kita gunakan keduanya itu tidak terpenuhi, kita gunakan perintah else atau perintah akhir, di mana pernyataannya itu adalah ketik nilai akhir sama dengan titik 1, kemudian kita gunakan kembali num2 str dalam kurung NA seperti di algoritma, bahwa untuk kondisi akhirnya dia kurang dari 60, maka dia mendapatkan grade E dengan predikat
sangat tidak memuaskan. Kurung siku kemudian baru terakhir perintah N, selesai. Nah, kita perbaiki dulu agar script program ini bisa dirunningkan. Nah, untuk merunningkan atau menjalankan script yang telah kita buat, kita harus men-save terlebih dahulu script tersebut. Bisa kita dengan mengklik save pada comment editornya sebelah atas bagian kiri, atau kita bisa langsung dengan menekan Ctrl S. Kemudian kita simpan file yang telah kita buat atau script yang kita buat, judulnya. Kemudian baru kita save. Setelah kita meng-save script yang telah kita buat, kita runningkan, klik run. Setelah program yang kita buat tadi di running, maka tampilannya akan seperti ini di command window. Nah, di sini kita diminta, contohnya kita diminta memasukkan nilai tugas. Misalkan nilai tugas kita masukkan 78, kemudian nilai mid-nya 88, kemudian memasukkan nilai semesternya 94, maka didapat nilai akhir atau perhitungan nilai akhirnya itu 89,5, di mana grade yang didapat oleh siswa tersebut adalah grade B dengan predikat memuaskan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.